teman-teman bisa lihat chapter 11 atau modul ke-11. Ya, pertanyaan mengenai manajemen risiko. Ya kan, jika telah menerapkan manajemen risiko, ya apakah dapat menjamin kesuksesan bisnis? Kemudian konsekuensi ya jika tidak menerapkan manajemen risiko. Ya. Nah, kalau boleh ada yang volunteer bersuara, kira-kira kalau telah menerapkan manajemen risiko, kira-kira apakah menjamin bisnisnya sukses? Ada yang mau bersuara? Tiduran. Gimana? Ya, kalau sudah menerapkan manajemen risiko dalam bisnis, ya, nah, apakah hal tersebut menjamin kesuksesan bisnis kita nggak? Enggak juga sih, Pak. Enggak ya. Alasannya kenapa? Ya, karena kan kalau manajemen risiko mau gimana juga kan cuma rancangan kita gitu, Pak. Oke, jadi yang perlu diluruskan bisa ada yang lain-lain yang kita nggak harapkan. Ya, oke. Kita udah pagarin 7 gitu ya, ternyata bolongnya di 8 gitu ya. Jadi yang perlu diluruskan adalah pertama ini penting ya, manajemen risiko itu penting ya, karena kan sertifikasinya sendiri sampai 5 level tuh ya, terutama teman-teman yang kerja di lembaga keuangan itu seharusnya wajib tuh punya sertifikasi manajemen risiko ya. Kalau level-level top manajemen ya ataupun direktur gitu ya, itu harus level 4, level 5 tuh udah harus punya gitu ya. Nah, teman-teman yang mungkin di lembaga keuangan paling enggak level 1 itu harusnya punya gitu ya. Ya, saya juga belajar baru di level 2 gitu. Tapi inilah ya yang manajemen risiko penting ya, apalagi di high regulated industry gitu kan. Nah, yang kedua, sebagaimana kita tahu bahwasanya ya tidak ada hal yang pasti gitu ya, termasuk kesuksesan bisnis tadi yang disebutkan ya kan. Kita udah pagarinnya 8, ternyata yang 9 bolong gitu ya. Atau ada hal-hal force major yang termasuk pandemi ini ya, yang kita sama sekali tidak duga ya, walaupun ada beberapa perusahaan yang menyiapkan planning ya kan, tapi hal tersebut biasanya hanya mereduce ya atau mengurangi dampak dari yang ditimbulkan gitu ya. Ada pandemi ya, terus resiko mitigasinya gimana nih, atau cara-cara untuk menanggulanginya gimana ya kan. Paling-paling perusahaan hanya bikin yang namanya BCM kan, Business Continuity Management ya. Yang lain-lain agak susah kejadian force major seperti ini dimitigasi kan. Tuh. Kemudian ya tadi ya tidak ada hal yang pasti ya, termasuk suksesan bisnis juga tidak pasti walaupun sudah menerapkan manajemen risiko. Kemudian yang ketiga adalah manajemen risiko itu perlu ya untuk kesiapan merespon perubahan ya, termasuk misalkan kita kaitkan dengan pandemi saat ini ya, begitu beruntungnya ya perusahaan yang sudah siap go online ya, atau go digital gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu mitigasi mereka ketika ada perubahan ya ataupun ada pergeseran perilaku masyarakat ya. Mereka udah siap, makanya mungkin buka store offline, tapi mereka juga menyiapkan atau sudah menguatkan atau mempersiapkan store ya ataupun toko yang berbasis online gitu ya. Kemudian tujuannya adalah salah satunya untuk mitigasi ya, bukan untuk menolak 100%, itu nggak bisa ya. Ya, jadi bisa nggak manajemen risiko ya kan, ataupun risiko tuh kita tolak 100% ya, secara teori nggak bisa ya. Jadi kalau kita menolak risiko adalah sama dengan tidak berbisnis ya. Yang paling ekstrim adalah kita memindahkan risiko ya, bukan menghilangkan. Jadi kalau memindahkan tuh ya, contoh sederhananya asuransi lah gitu ya, misalkan rumah kita diasuransikan gitu ya, ya kan itu sebagai salah satu bentuk memindahkan risiko ya kan, dari kerugian ditanggung kita ya, kita pindahkan ke perusahaan asuransi gitu ya. Itu juga mungkin belum tentu sepenuhnya ya. Tapi itulah yang contoh paling ekstrim adalah transfer risiko ya. Risiko tidak bisa dihilangkan ya, kecuali dengan tidak berbisnis gitu ya, baru bisa. Oke, ada diskusi soal ketiga. Lanjut ya, soal keempat dia ada di chapter atau modul ke-12. Nah, ini juga yang sangat banyak perbedaan. Apakah setiap entrepreneur yang hendak mulai bisnis ya perlu nggak bisnis plan gitu kan? Ya, ada yang mau volunteer lagi menyampaikan pendapat? Nggak ada, tiduran. Harus bikin bisnis plan dulu ya. Mau bisnis ya kan? Benar ya? Iya, perlu Pak. Perlu ya. Alasannya apa tuh? Ini yang dimaksud bisnis plan adalah bisnis plan dalam bentuk atau dalam format dokumen ya, dokumentasi ya. Jadi buku bisnis plan, proposal bisnis lah, ya kan?
gimana, bisnis plan atau proposal bisnis itu perlu ya, selalu perlu di awal Perlu, Pak. perlu ya. Oke, cuman yang perlu teman-teman pikirkan adalah gini ya, bisnis plan itu memang penting ya, sangat penting perencanaan dalam bisnis. Tapi ya lebih lanjut, apakah itu selalu perlu ataukah belum tentu? Gitu. Coba kita sedikit refleksikan dengan usaha mikro ya ataupun usaha kecil, ya kan? Kalau kita berkaca dari usaha atau bisnis kakek nenek kita gitu ya, waktu mulai buka usaha toko kelontong misalkan atau agen beras misalkan ya. Nah itu kan belum tentu mereka ya di awal bisnisnya bikin bisnis plan secara legal atau secara formal, ya kan? Paling hanya ingatan di pikirannya ataupun hanya dengan coret-coretan ya, ataupun diskusi bahkan pengalaman-pengalaman kegagalan bisnis sebelumnya misalkan. Nah itu juga bisa jadi perencanaan yang tidak tertulis gitu. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya bisnis plan itu perlu hanya untuk tujuan ya ke kreditur ya ataupun untuk investor gitu ya. Jadi bisnis plan itu sebenarnya memerlukan adalah ya kalau kita mau cari dana gitu ya, mau cari investor, nah kita bikinlah itu bisnis plan secara dokumentasi ya, secara formal gitu bisa dibilang. Ya tapi kalau kita ya atau kita mau pinjaman ke bank nih ya, pinjaman ke bank, usaha mikro, usaha kecil ya kan mungkin belum punya website ya, mungkin secara legalitas akta pun misalkan belum ada gitu ya. Nah, untuk bank mengeksplor lebih dalam atau memahami lebih dalam ya, bank atau kreditur pasti kan mereka butuh gambaran usaha nasabah gitu ya. Salah satunya adalah dengan bisnis plan ini gitu. Ya. Jadi sekali lagi kalau tujuannya untuk mencari dana ya atau kerjasama bisnis ya dengan supplier ataupun dengan calon buyer, presentasi dan seterusnya, ya silakan memulai bisnis dengan bisnis plan atau pitch deck ya istilah sekarang ya kan. Tapi kalau bisnis as usual ya hanya kita buka toko listrik gitu ya, toko lampu ya, jelas ini tidak perlu ya, karena toh kita lihat bisnis-bisnis yang tadinya hanya toko beras misalkan ya, banyak juga yang sekarang itu sudah punya pabrik ya, pabrik pengolahan beras gitu. Ya banyak juga yang tadinya hanya tukang sayur gerobak, ya ini pengalaman ya, ada orang dekat ya, ada yang tadinya jualan sayur gerobak ya, sekarang itu sudah bisa bisnisnya dalam bentuk CV dan supply ke restoran-restoran ya, The Coast ya, ataupun teman-teman kalau main di daerah Tanjung Duren itu kan sepanjang jalan tempat-tempat kuliner, nah itu ada yang supply orang dekat lah gitu. Nah sekarang itu udah ya bisa dibilang ya kalau berkaitan dengan materi itu udah sukses banget lah, bahkan belok bisnisnya atau berkembang ke arah main properti juga sekarang ya, jadi punya main inilah rumah untuk dijual lagi ya, ataupun kos-kosan sekian pintu kontrakan, jadi banyak pengembangannya ya. Nah itu juga ketika memulai bisnis atau usaha ya jelas tidak harus ada bisnis plan di awal usaha atau awal bisnis gitu ya. Yang mungkin hanya coret-coretan ataupun milestone ataupun tahapan yang akan direncanakan itu hanya ada di kepala ya si pebisnis tadi gitu. Ya, jadi ingat perlu ketika ya kembali lagi ke tujuannya untuk apa bisnis plan dibuat, yaitu untuk presentasi bisnis ya, baik ke investor, kreditur ataupun stakeholder lainnya ya, supplier, buyer dan seterusnya. Oke, ada diskusi? Ya masuk ke soal 5 ya, lihat di chapter 13 atau pertemuan ke-13, karakteristik atau ciri-ciri family business di Indonesia ya, identifikasi juga kekuatan maupun kelemahannya. Ini jawabannya juga teman-teman rata-rata sudah sangat tepat ya di pertanyaan ini ya, macam-macam juga ya yang perlu diingat kaidahnya ya. Umumnya family business ini atau bisnis keluarga biasanya adalah single management ya, jadi mayoritas atau dominasi top manajemennya adalah keluarga gitu ya. Jadi bisa dibilang mungkin ya sifatnya adalah otoriter ataupun satu arah gitu ya. Kemudian tujuan bisnisnya umumnya terdefinisi dengan jelas ya kan, biasanya kalau perusahaan owner ya atau perusahaan keluarga ya tentu tujuan utamanya adalah mensejahterakan keluarganya dulu gitu ya. Ya kan kadang kalau bisnis lain misalkan teman-teman ya mohon maaf ya, misalkan perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya ataupun BUMN lah katakanlah ya. Nah itu kadang tujuan bisnisnya itu tidak terdefinisi dengan jelas karena sangat banyak kepala di dalamnya ya kan. Kadang kalau saya diskusi dengan teman-teman gitu, banyak orang-orang yang kepinteran ya, akhirnya kebablasan ya, masuk penjara dan seterusnya gitu, karena itu tadi ya, karena tujuan bisnisnya umumnya tidak terdefinisi dengan jelas ya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih baik loh transformasinya kan, tapi kalau kita tarik sedikit ke belakang, nah ini
umumnya tujuannya tidak kurang atau tidak terdefinisi dengan jelas. Kemudian tidak atau kurang percaya pada pihak luar ya atau non keluarga. Ya, tentunya yang diutamakan ya orang-orang kepercayaan di posisi tertentu, umumnya keluarga ya, ataupun ada orang kepercayaan gitu ya, yang non keluarga mungkin hanya di bagian atau hanya di level supervisor ke bawah misalkan ya. Dan juga SOP atau aturan kerja ya kurang efektif bagi keluarga itu sendiri. Ya kan kadang-kadang ya sih seperti hukum tumpul ke bawah gitu kan ya. Ya tapi kalau tumpul ke atas ya kan, tapi sangat tajam ke bawah ya. Ya sama juga dengan family business. Walaupun nggak semua ya, tapi umumnya demikian. Kemudian kaidah selanjutnya jika terjadi konflik keluarga, nah ini bagaimana nasib perusahaan ya kan. Nah kalau teman-teman ngikutin ya, apalagi yang hobi sneaker misalkan ya. Jadi kalau teman-teman tahu itu kan Puma dan Adidas pendirinya kan adik kakak sebenarnya ya. Awalnya bisnis bareng di Jerman ya kan. Setelah Perang Dunia Kedua kalau nggak salah ya. Nah kemudian berjalannya waktu, akhirnya ada perseteruan adik kakak tersebut, akhirnya masing-masing mendirikan bisnis sepatu masing-masing, yaitu Puma dan Adidas. Ya kalau tidak salah Puma si kakak dan Adidas si adik. Nah ini juga terlahirnya karena perseteruan di dalam family business gitu ya. Nah yang menarik juga adalah ada istilah generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga menghancurkan ya. Ini ada jargon ataupun mitos lah ya, mitos yang bilang demikian gitu ya. Ya ini ada yang kejadian, ada juga yang enggak gitu ya. Ya saya ngalamin ada nangani perusahaan yang generasi pertamanya membangun ya, generasi pertamanya masih ada, bapaknya masih ada. Kemudian generasi kedua menikmati sekaligus menghancurkan ya, ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang dia bisa bertahan sampai beberapa generasi. Ya kan kuncinya adalah pendelegasian tugas ya ataupun leadership-nya itu harus diturunkan ya kan, agar tidak one man show atau tidak tergantung dari si pendiri ya, atau dari hanya kalangan tertentu saja gitu. Jadi harus ada transfer knowledge ya, harus ada sharing ya untuk generasi berikutnya meneruskan gitu. Banyak juga yang bisnis keluarga juga langgeng sampai sekarang juga banyak ya kan, Saling Group ya kan, Sinarmas itu kan benar-benar mereka merintis dari bawah ya, dari perusahaan keluarga sampai besar seperti sekarang. Oke, soal